Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rangkaian elektronika. Untuk judulnya itu dioda PN. Untuk kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Untuk anggota yang pertama itu saya sendiri, Dani Indra Kusuma. Untuk yang kedua, untuk Mas Cahyo. Ya, dan saya sendiri, nama saya Nur Cahyo. Untuk nama yang ketiga, kawan. Terima kasih. Kenalan, saya Prasetyo dari program khusus semester 2 Prodi Teknik Elektro. Monggo. Baik, itu untuk anggota kelompok 2 ada Mas Awan dan juga ada Mas Murni. Untuk presentasi ini kita adakan online karena untuk jarak kita jauh-jauh semua. Untuk saya sendiri ada di Cepu, untuk Mas Wawan ada di Pacitan, dan untuk Mas Cahyo ada di Ponorogo. Jadi kami tidak bisa bersatu dalam satu ruangan karena juga ada kondisi yang luar biasa, ada COVID-19. Jadi untuk presentasi ini kita adakan online. Oke, lanjut ke materi. Untuk materi yang pertama itu dioda PN. Nah, ini kok tulisannya dodol PN ini. Baik, saya ganti dulu. Oke, sudah terganti. Baik, materi kami dioda PN. Untuk yang pertama, ini pengertian dioda PN. Dioda ini semikonduktor yang sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena dioda ini memiliki 2 elektroda, yakni elektroda anoda dan juga katoda. Untuk anoda ini positif, untuk katoda negatif. Nah, dioda disimbolkan dengan anak panah, terus kemudian diberi strip di garis seperti huruf T ya, untuk simbol dioda. Nah, ini di sini untuk anoda itu positif, katoda negatif. Untuk simbolnya seperti ini. Jadi anak panah itu menunjukkan positif dan untuk huruf T menunjukkan negatif. Nah, untuk dioda ini memiliki susunan, yaitu komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan atau junction P, N. Ini untuk susunan dioda. Susunan dioda sambungannya itu ada 2, P sama N. P menunjukkan positif, N menunjukkan negatif. Jadi sama dengan simbol dioda. Kalau simbol dioda seperti ini, untuk susunannya seperti ini. Kemudian lanjut ke prinsip kerja dioda. Nah, untuk prinsip kerja dioda ini ada 2. Dioda yang pertama kerjanya itu di bias mundur atau reverse bias. Untuk reverse bias gambarnya dari sebelah kiri. Untuk pengertiannya itu untuk bias mundurnya pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda dan tegangan positif ke terminal katoda K dari suatu dioda. Dengan demikian tegangan anoda katoda FAK adalah negatif. Kenapa kok bisa negatif? Karena bisa kita lihat untuk dioda sendiri, anoda dan juga katoda untuk elektrodenya. Nah, kemudian diberi tegangan baterai. Nah, kenapa dia dikatakan tegangannya negatif? Karena di sisi anoda dioda diberi tegangan negatif, sehingga untuk bola-bola dari tipe N itu
akan membawa halo-halo dari tipe N membawa menuju halo-halo tipe P menuju ke kutub negatif. Nah, dari hasil ini untuk tegang untuk arus dari dioda tipe bias mundur ini dia tidak ada negatif karena di sini untuk anoda sendiri diberi tegangan negatif sehingga dia menunjukkan arah putarannya akan menuju negatif, tidak melewati titik persambungan, dan juga untuk daerah pengosongan dioda ini semakin besar sehingga hasil arusnya itu tidak ada negatif. Nah, kemudian yang kedua itu di bias maju. Kebalikannya dengan bias mundur. Untuk bias mundur sendiri, untuk elektroda dioda anodanya diberi tegangan positif baterai. Nah, kalau ini benar karena untuk positif diberikan tegangan positif, negatif diberikan tegangan negatif. Nah, hasilnya apa? Untuk dari posisi tipe P dia menghasilkan negatif. Nah, kemudian dia membawa tipe P ini menuju ke tegangan positif dan dia menuju ke kutub negatif. Nah, dari bias maju ini dia memiliki arus dan juga tegangannya dia lebih dari 0. Nah, untuk arus dari yang dihasilkan dioda itu dia disebutkan dengan ID. ID itu arus dioda. Nah, sehingga dia menghasilkan arus. Kenapa kok bisa menghasilkan arus? Karena di daerah pengosongan ini dia semakin sempit dan juga di sini ada negatif dan juga positif. Dia akan terbawa dari P menuju N menuju ke negatif. Nah, dia akan menghasilkan arus seperti itu. Untuk prinsip kerja dioda seperti itu ada dua ya, ada bias mundur dan juga bias maju. Kemudian ada kegunaan dioda. Ini akan disampaikan sama Mas Wawan. Monggo Mas Wawan bisa disampaikan. Terima kasih Mas Dani. Sini saya akan lanjutkan presentasi dari Mas Dani. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dioda. Dioda memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama sebagai penyarah arus atau dioda bit. Yang kedua sebagai pengendali tekanan atau dioda zener. Yang ketiga sebagai pengaman atau sekring. Keempat sebagai rangkaian flipper, yaitu untuk memangkas dan membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tertentu. Yang kelima sebagai pengganda tekanan. Keenam sebagai indikator. 7 sebagai sensor panas atau aplikasi pada rangkaian power amplifier. Yang 8 sebagai sensor cahaya. Ini untuk jenis dioda foto ya. Yang ke-9 sebagai rangkaian VCO voltage controller oscillator untuk dioda karakter. Dan terakhir sebagai penyimpan. Tersebut adalah kegunaan atau fungsi dioda. Untuk selanjutnya tentang macam-macam dioda. Dioda ada terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada dioda pemancar cahaya atau yang lebih penting yaitu LED. Bila dioda dibias forward supaya memancarkan energi dioda LED memancarkan cahaya yang dipancarkan. LED dapat digunakan sebagai tanda peralatan dan
untuk inframerah digunakan sebagai sistem atau tanda bahaya pencuri. Ada gambarnya ya, contoh dioda LED sama-sama ada warna-warni merah, kuning, dan lanjut yang kedua ada dioda foto. Dioda foto, dioda dibias dengan reverse atau mundur. Makin kuat cahaya, makin banyak jumlah pembawa yang menghasilkan cahaya, makin besar arus reverse-nya atau mundur. Dioda digunakan sebagai detektor cahaya. Dia untuk mendeteksi cahaya ya, dioda foto ini. Gambarnya ada di atas ini. Contoh foto dioda. Untuk selanjutnya ada dioda parakter. Bahan dioda parakter adalah silikon. Dioda ini dapat menghasilkan nilai kapasitansi tertentu sesuai dengan besar tegangan yang diberikannya. Dioda ini juga punya kapasitansi bocor yang mempengaruhi pada frekuensi tinggi. Dengan mengubah tegangan reverse menggunakan parakter, kita dapat mengubah frekuensi resonansi. Dioda ini bias atau sering disebut reverse bias. Terima kasih untuk jenis-jenis dioda. Selanjutnya akan diperjelas oleh Mas Mukni. Monggo Mas Mukni. Terima kasih untuk Mas Wawan Pratio dari Kalimantan sudah menjelaskan beberapa jenis dioda, dan untuk ini saya akan melanjutkan tentang jenis dioda yang ada. Salah satu contohnya adalah dioda Schottky. Dioda ini sering juga disebut dengan dioda pembawa panas, atau juga bisa disebut dengan karir dioda. Dioda Schottky ini tidak mempunyai lapisan pengosongan ataupun penyimpanan muatan, sehingga dia dapat di-switch nyala dan mati lebih cepat. Dioda ini bias arus listrik akan mengalir melalui Schottky dioda secara bias maju atau yang lebih jelas disebut dengan power bias. Apabila terdapat tegangan maju yang cukup berikan ke Schottky dioda, dan untuk dioda Schottky ini mengkonsumsi tegangan yang lebih kecil dari dioda normal pada umumnya. Dioda Schottky ini hanya mengonsumsi 0,6 volt sampai 0,1 volt untuk mengaktifkan dioda, dan yang kedua hanya 0,2 volt sampai 0,3 volt. Untuk selanjutnya di sini ada dioda fast recovery. Dioda ini disebut juga dengan dioda snap. Dioda ini juga digunakan untuk penyimpanan muatan. Ketika dioda diberi arus power, dioda mengalirkan arus, tetapi juga diberi arus reverse bila langkah penutupan
arus recharge disebut nol. Diode stability ovary tiba-tiba dibuat terbuka. Diode ini sering digunakan untuk rangkaian pulsa dan digital untuk meningkatkan pulsa dengan cepat. Selain itu, diode ini juga digunakan untuk sejumlah radio sebagai generator pulsa ataupun juga disebut dengan pengolah parametrik. Dengan kata lain adalah sebagai penggali kunci. Untuk gambar diode static ovary sudah tertera gambar belah dari bulatan tersebut. Untuk selanjutnya ini ada dioda Zener. Dioda ini dihias dengan reverse bias. Dioda Zener diaplikasikan pada voltage regulator ataupun mengatur tekanan dan over voltage protection, perlindungan terhadap kelebihan tekanan. Fungsi dioda Zener dalam rangkaian adalah untuk menstabilkan arus dan juga tekanan. Dan untuk simbol beserta contoh gambar dari Zener sudah tertera pada penjelasan tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada cara pengukuran dioda. Untuk materi ini akan dilakukan oleh Mas Dani Indra yang berada di untuk Mas Dani Monggo. Oke, saya lanjutkan untuk ini. Nah, ini kita sampai ke cara mengukur dioda. Ini sangat penting ya. Jadi harus saling kita perhatikan untuk ini, karena untuk mengukur dioda ini kita dapat mengetahui nilai hambatan dan juga dapat mengetahui untuk dioda itu rusak atau tidaknya. Untuk alat mengukur ini kita gunakan multimeter. Nanti ada dua, multimeter yang jarum dan juga multimeter yang digital. Nah, untuk multimeter jarum, yang pertama kita harus putar sangkarnya ini ke arah ohm, ke kanan ya. Jadi biar nanti muncul hasilnya, dan kita harus setar ke 100 ohm atau 200. Jadi ke 100 ohm. Jadi ada 10 dan juga 100. Kita bisa setar itu untuk mengetahui angkanya. Nah, untuk caranya di multimeter ini ada dua probe atau jarum. Nah, kalau kita nggak tahu probe itu jarum. Nah, untuk jarum ini ada hitam dan juga merah. Untuk hitam ini negatif dan juga untuk merahnya positif. Jadi tidak bisa menunjukkan merah dan hitam itu positif atau negatif ya, tergantung dari letakan. Yang pertama kita letakkan ke alatnya. Jadi nggak bisa kita ajar-ajar warna, karena warna itu hanya untuk mempermudah aja, membedakan. Dan juga untuk setiap multimeter tidak hanya merah hitam, jadi ada yang biru kuning, ada yang hijau, dan juga ada yang hitam. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, yang pertama untuk probe positif kita masukkan ke probe positif, dan juga untuk probe negatif kita masukkan ke probe negatif. Jadi ketika kita masukkan itu nanti akan muncul hasil. Nah, untuk hasil ini akan menunjukkan berapa tekanan yang ada di dioda tersebut. Nah, kemudian kita balik, untuk negatifnya kita kasih ke positif dioda, dan juga untuk negatif dioda kita masukkan ke positif dioda. Nah, itu akan menghasilkan angka 0. Jika tidak 0 berarti dioda itu sudah pasti rusak, tidak bisa digunakan. Nah, untuk digital sendiri
sama seperti yang jarum, cuma bedanya di mana? Di angka saja. Kalau di sana menunjukkan jarum angkanya, tapi di sini langsung menunjukkan angka. Jadi sama-sama bisa digunakan untuk yang digital sama yang jarum. Nah, untuk caranya juga sama. Jadi kita bisa mengetahui dioda itu rusak atau enggaknya itu lewat pengukuran dioda ini. Jadi seperti itu untuk cara mengukur dioda. Ini sangat penting ya, karena ini menentukan dioda itu bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini nanti akan disampaikan sama Mas Cahyo yang dari Ponorogo. Monggo Mas Cahyo untuk kesimpulannya bisa disampaikan. Siap, terima kasih untuk penjelasan dari cara pengukuran dioda tersebut dari Mas Jani. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang dibahas hari ini. Di sini saya menyimpulkan ada 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu dioda adalah komponen elektronika terdiri dari 2 buah elektroda yang memiliki fungsi dengan pengendalian arus dan juga tekanan. Kegunaan dioda untuk penyarah arus, pengendalian tekanan, dan juga sebagai pengaman, juga bisa untuk sebagai sensor cahaya, dan bisa juga disebut dengan sebagai indikator. Untuk kesimpulan yang ketiga, prinsip kerja dioda itu ada 2, yaitu resistor bias dan kuat bias. Untuk kesimpulan yang keempat, jenis dioda itu terbagi ada 6. Yang pertama yaitu dioda LED, yang kedua adalah dioda foto, yang ketiga adalah dioda paragon, yang keempat adalah dioda Schottky, dan yang kelima adalah dioda Schottky, dan yang terakhir yaitu nomor 6 adalah dioda Zener. Untuk kesimpulan yang terakhir adalah mengukur dioda akan menunjukkan angka jika produknya sesuai. Tetapi ketika produknya tidak sesuai hasil, harusnya menunjukkan 0 atau 0. Dan jika hasilnya muncul angka, maka dioda tersebut rusak. Untuk saya cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dani. Monggo. Oke, terima kasih. Baik, seperti itu untuk presentasi dari kelompok 2. Jadi di materi ini kita menyampaikan dioda PN. Di situ ada pengertian, kegunaan, prinsip kerja, jenis-jenisnya, dan juga cara pengukuran. Nah, itu bisa diperhatikan, dan semoga untuk presentasi kami dari kelompok 2 ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu untuk pengetahuan dari dioda. Baik, untuk presentasi kami saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.